Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari wabah yang sedang melanda negeri kita ini, yaitu wabah COVID-19. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada materi pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian iman dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak masih ingat apa sih pengertian iman itu? Ya, betul. Al-imanu huwa ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang artinya iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai rukun iman atau dalam bahasa Arab disebut dengan arkanul iman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. 1.2 meyakini isi kandungan hadis tentang iman dan hadis tentang ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah. 2.3 terbiasa beribadah sebagai penerapan isi kandungan hadis tentang ibadah yang diterima oleh Allah. 3.1 memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang iman dan hadis tentang ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah. 4.3 menulis hadis tentang iman dan hadis tentang ciri ibadah yang diterima oleh Allah. 4.4 menerjemahkan hadis tentang iman dan hadis tentang ciri-ciri ibadah yang diterima Allah. Dan 4.5 menghafalkan hadis tentang iman dan hadis tentang ciri ibadah yang diterima oleh Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat menulis hadis tentang iman dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah. Anak-anak dapat menerjemahkan hadis tentang iman dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah. Dapat menghafalkan hadis tentang iman dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah. Dan dapat memahami hadis tentang iman dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak ada yang tahu berapa sih rukun iman itu? Ya betul, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada Rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Adapun dari rukun iman, yaitu hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, qala Jibrilu fa akhbirni 'anil iman, qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Yang artinya, Jibril berkata, beritahukanlah padaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, pada kali ini Ibu akan membahas 3, yaitu contoh iman kepada Allah, contoh iman kepada malaikat, dan contoh iman kepada kitab-kitabnya. Baik anak-anak, yang pertama adalah contoh iman kepada Allah. Di sini contoh iman kepada Allah ada 2. Yang pertama, melaksanakan sholat.
Anak-anak pasti sudah tahu kan, sholat merupakan tiang agama. Tentulah yang melaksanakan sholat itu pasti oleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah ini adalah sesuatu yang sangat mendasar atau yang sangat penting dalam beragama. Karena kalau kita tidak mengesahkan Allah, maka kita tidak bertauhid kepada Allah. Yang kedua yaitu contoh iman kepada malaikat. Nah, orang yang beriman kepada malaikat, yang pertama, ia akan menghindari perbuatan dosa karena ia tahu bahwa malaikat akan mencatat semua perbuatannya. Yang kedua, orang yang beriman kepada malaikat, ia akan senantiasa menjenguk orang sakit. Kenapa? Karena ketika seseorang menjenguk orang yang sakit, Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya untuk bersolawat kepada orang yang menjenguk itu. Yang terakhir yaitu iman kepada kitab-kitabnya. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ia akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Dia akan senantiasa belajar ilmu tajwid yang baik dan benar. Yang kedua, ia akan selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan mengenai protokol kesehatan. Karena di Indonesia ini sedang ada wabah COVID-19, anak-anak jangan lupa ya untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker bila berpergian, dan anak-anak jangan lupa menjaga jarak dan jangan berpergian kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, terima kasih yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya belajarnya. Kita bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.